Balik lagi kita bahas tentang keajaiban kawan-kawan sekalian. Ajaib itu kan bahasa Arab, asal katanya ajibun, ajaban. Itu beberapa kali keluar dalam Quran. Di antaranya yang pertama di Quran surat Hud ayat 72. Ini kisah tentang istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibunda Siti Sarah yang dikabarkan akan punya anak. Ya, Nabi Ibrahim dari Ibunda Siti Hajar punya anak namanya Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang nasabnya terus turun sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari Ibunda Siti Sarah punya anak siapa namanya? Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Nah, ketika dikabarin akan punya anak, Ibunda Siti Sarah ini, itu kalimatnya begitu. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh katanya. Jadi ajibun itu di antara terjemahnya kalau kita baca terjemahan Quran Indonesia ya, itu sesuatu yang sangat aneh gitu, di luar nalar, nggak masuk akal. Kita sering bilang kayak gitu kan. Sampai kalimat awalnya kan, sungguh mengherankan kata Ibunda Siti Sarah ini kan, aku udah perempuan tua, suamiku juga udah tua gitu. Inna hadza la syai'un ajib. Ini sesuatu yang sangat aneh, ini ajaib gitu. Ini dalam Quran surat Hud ayat ke-72. Kemudian ada lagi nah ini sering kita baca setiap hari Jumat, di Quran surat Al-Kahfi ayat 9. Teman-teman tahu kan ya, salah satu ya kisah yang ada di surat Al-Kahfi itu kisah sekelompok anak muda saleh yang Allah tidurkan dalam gua kan. Ashabul Kahfi makanya sebutannya. 300 tahun lebih. Dan itu nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu. Kalau kita lihat dengan kacamata iman, bahkan di sini Allah katakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9 ini, min ayatina ajaba. Kisah Ashabul Kahfi itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengherankan. Ada lagi terjemahannya mengherankan. Nah, sesuatu yang mengherankan, menakjubkan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Apalagi banyak ya. Saya cuma mencuplik beberapa aja. Ada dalam Quran surat Al-Jin. Ini ketika Rasulullah baca Quran ternyata didengerin sama kaum jin. Sampai kaum jin itu bilang, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan. Ajaba, ajaib gitu ya. Jadi ya, source of miracle ya Quran. Quran itu adalah the miracle. Ya, sumber keajaiban itu Quran. Jadi intinya keajaiban itu sesuatu yang kalau kita lihat dengan logika manusia nggak masuk akal, mengherankan, menakjubkan, mengagumkan. Itu keajaiban. Beberapa kali muncul diksi ini dalam Quran. Nah, sekarang bagaimana Mas gitu ya, kita bisa menemukan kunci-kunci keajaiban, kunci-kunci pertolongan Allah dalam hidup kita. Sebenarnya rumusan dasarnya begini, Bapak Ibu, kawan-kawan. Yang pertama, ada masalah atau kejadian yang kita hadapi. Sebenarnya apapun masalah, apapun kejadian, apapun peristiwa yang kita hadapi itu sifatnya netral. Sifatnya netral. Allah hadirkan itu sifatnya masih netral sampai kita memberikan respon. Jadi kata kuncinya di sini. Bagaimana kemampuan kita, bagaimana cara kita merespon masalah atau kejadian, apapun itu ya, problem, peristiwa. Jadi inputnya itu masalah, nah prosesnya itu kan respon. Nah, respon ini yang menentukan. Jadi kunci keajaiban sebenarnya ada pada bagaimana cara kita merespon. Bagaimana cara kita merespon. Makanya kan yang membuat yang bahaya itu kan bukan soalnya. Tapi tapi cara kita ngejawab soalnya. Kan gitu ya. Yang bikin seorang murid atau siswa itu nggak lulus, itu kan bukan soalnya. Tapi ngejawabnya salah. Kan gitu.
Karena di saat yang sama, dengan soal yang sama, ada juga yang lulus. Jadi permasalahannya itu kan bukan soalnya. Permasalahannya bagaimana cara kita ngejawabnya. Ya, kalau kata Kang Hari Firmansyah, ini salah satu guru dan sahabat kami juga, ya quality of response itu berbanding lurus dengan quality of life. Bagaimana cara kita ngerespon, itu berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Bahkan quality of miracle. Ya. Jadi kalau ini ada dua kemungkinan nih, bagaimana cara kita merespon. Kalau respon kita benar, respon kita tepat, respon sebagai seorang hamba, maka outputnya jadi keajaiban, pertolongan Allah, jalan keluar, kebahagiaan. Ada dua kemungkinan, tapi kalau cara ngerespon kita salah, kita merespon dengan keluhan, kita respon dengan suuzon, kita respon dengan berontak, nggak nerima takdir, maka bisa-bisa outputnya itu penderitaan, bahkan azab. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi the key, kuncinya itu adalah pada bagaimana cara kita merespon, kawan-kawan sekalian.